yang dari pengalaman kami dari para alumni itu ternyata banyak anak-anak fresh graduate itu yang langsung berani berwirausaha gitu. Bahkan masih mahasiswa saja kemarin kita sempat ngobrol sama anak-anak, apa yang sekarang kamu lakukan di luar perkuliahan? Oh Bu, saya sudah bisnis dan terus kemudian bisnisnya sudah kita ekspor, produk kami sudah kita ekspor ke luar negeri. Contohnya misalnya kalau dulu kita berbisnis dagang ya udah ada toko, ada di pasar, sekarang kan sudah tidak hanya itu saja pilihannya, ada e-commerce. Nah, maka orang harus ke sana kan. Maka kita mencoba untuk melihat sebenarnya dunia ini ke depan akan seperti apa. Dan kita akan menyiapkan mahasiswa kita ke arah sana. Pendidikan tinggi itu sangat penting untuk mengasah kompetensi. Nah, apalagi sekarang ini pemerintah juga sangat baik ya membuka banyak sekali peluang beasiswa untuk terus kemudian nanti teman-teman bisa mengakses pendidikan tinggi. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Septiana Eka dalam podcast Malang Live. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenal lebih dekat dengan Universitas Merdeka Malang, salah satu kampus swasta terbaik di Kota Malang yang telah melahirkan generasi unggul serta berprestasi. Bersama narasumber Dr. Anna Mariani Esos MSI selaku Wakil Rektor 3 Universitas Merdeka Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah sehat Ibu Ana. Mungkin sebelumnya disapa dulu Ibu Tribuners yang ada di rumah. Oke, halo Tribuners, apa kabar? Salam dari Universitas Merdeka Malang. Merdeka. Kebetulan juga Agustus ini bulan-bulan merdeka juga ya Bu ya. Hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan. Nah Bu Ana, mungkin langsung aja ke pertanyaan pertama ya Bu ya. Bisa diceritakan secara singkat sejarah berdirinya Universitas Merdeka Malang tuh seperti apa Ibu? Oke, baik ya Mbak. Jadi mereka Unmer Malang itu sudah ada sejak tahun 1964. 1964 ya Bu Sudah ya. sangat lama. Dan yang mendirikan, jadi founders dari Unmer Malang itu adalah para pejuang-pejuang kemerdekaan. Jadi memang pada saat itu beliau-beliau ini memiliki visi bagaimana supaya bangsa Indonesia ini semakin banyak orang-orang yang pintar dan cerdas gitu. Nah, tadinya Unmer Malang ini banyak mendidik para patriot-patriot dan prajurit-prajurit TNI. Awalnya, kampus pertama kami itu ada di daerah Ijen. Iya. Nah, karena kampus kami ini adalah kampus kebangsaan sebenarnya ya Mbak ya, yang di bawah pembinaan dari Kodam 5 Brawijaya. Jadi Kodam yang ada di Indonesia itu banyak banget kan ya Mbak ya, ada Kodam Siliwangi dan tapi sepertinya hanya Kodam 5 Brawijaya saja yang terus kemudian memiliki universitas. Nah, dipilihlah nama Universitas Merdeka. Tadinya itu adalah namanya Universitas Saweri Gading. Iya, tapi terus kemudian bertransformasi menjadi Universitas Merdeka untuk memunculkan identitas bahwa kampus ini adalah kampus kebangsaan yang ingin memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan, mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama memang untuk masyarakat Indonesia. Awalnya itu prajurit-prajurit yang dididik, tapi lambat laun akhirnya bukan hanya prajurit, tapi semua orang itu memiliki akses untuk bisa belajar di Unmer Malang. Oke, berarti itu merupakan salah satu juga filosofi namanya Universitas Merdeka Malang ya Bu betul, ya. Karena memang kita ini adalah kampus kebangsaan. Ya Bu ya. Nah, pendirinya itu ya para pejuang-pejuang. Nah, Unmer sendiri Mbak sebenarnya nggak cuma di Malang tadinya di awalnya. Jadi Universitas Merdeka itu ada di Surabaya ya. Ada di Pasuruan, ada di Ponorogo, ada di Madiun gitu ya, dan ada di Malang. Nah, tapi dulu itu yang menjadi pusatnya itu Malang. Oh, Malang ya Bu ya. Iya. Nah, terus kemudian ada peraturan pemerintah bahwa penyelenggara pendidikan tinggi itu harus terpisah. Jadi tidak boleh punya banyak perguruan tinggi satu badan hukum. Nah, sehingga terus kemudian kita sendiri-sendiri. Jadi tidak ada lagi
keterkaitan misalnya antara Unmer Malang dengan Unmer Pasuruan udah nggak ada. Tapi iya semuanya ada di dalam binaan Kodam 5 Brawijaya. Kodam 5 sampai sekarang. Sampai berarti? sekarang. Oh, berarti Iya. di bawah naungan Kodam 5 5 Brawijaya. Oke, dan dulu kan itu lokasinya di Ijen ya Bu ya, terus pindah ke daerah Dieng ya Bu Iya, ya. terus kemudian ada Dieng. Sebenarnya kami juga punya kampus lain di Jalan Bandung, Mbak. Oh, Kampus Jalan pariwisata, iya. Oh iya ya. Kampus diploma kepariwisataan ada di Jalan Bandung. Terus kemudian ada di Dieng dan kita juga punya kampus 3 sekarang namanya adalah di Ponorogo. Jadi kampus Unmer Malang yang ada di Ponorogo. Oke. Gitu. Dan kampus Unmer Malang ini sudah banyak yang mengetahui ya Bu ya. Alhamdulillah sudah kiprahnya nasional ya, dalam arti masyarakat sudah paham tentang keberadaan Unmer sudah dari dulu sih sebenarnya, dan terus kemudian memang mahasiswa kita juga dari Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke ya Bu Iya. ya. Kalau dulu itu jumlah prodi dan fakultasnya berapa Bu? Berkembang terus ya Mbak. Iya. Jadi sekarang ini kita sudah ada program studi mulai dari diploma, terus kemudian sarjana dan pasca sarjana. Ada 32 program studi. Program Iya. studi ya Bu ya. Nah, Unmer ini kan didirikan tahun 1967 ya Bu ya. 64. 64 Iya, maaf Bu. iya. Dan kira-kira ada perbedaan signifikan gak Bu Unmer terdahulu dengan yang sekarang itu? Ya, untungnya kita punya dokumentasi ya. Jadi paling tidak bisa lihat album-album gitu ya. Dulu kan belum ada sosmed Iya. jadi nggak tahu belum ada video dan lain-lain. Ya tentu saja beda. Ya kampus Unmer yang dulu sangat vintage gitu ya. Jadi yang nggak kayak sekarang. Hitam Terus, putih mungkin ya Bu ya fotonya. iya, terus kemudian juga bentuk bangunannya gitu udah beda banget. Dan sampai terus kemudian ada pembangunan yang di Terusan Raya Dieng. Nah itu pun kita juga bertransformasi ya Mbak sampai dengan bentuknya yang sekarang gitu. Oke, berarti Kalau dari dia- segi bangunan, demikian juga dari sisi pertumbuhan program studi dan fakultas bertumbuh terus. Nah kami juga sekarang sedang mengajukan perizinan untuk program studi baru. Jadi program studi teknologi informasi dan juga satunya lagi adalah S3 ilmu hukum. Gitu. Oh, S3 ilmu hukum, Iya. doktor ilmu hukum ya Bu? Doktor hukum. Oke, Iya. sudah ada di Unmer Di Unmer. Malang. ya, Jadi Bu. kalau Mbak Eka lulusan komunikasi mau S3 hukum boleh. Boleh Bu ya, tapi S2 dulu Ibu. S2 dulu ya. Iya, S2 Biar dulu. linear ya. Iya. Iya. Nah Bu, kalau misalkan visi dan misi utama Unmer dalam membentuk karakter mahasiswa yang berkualitas tuh kira-kira seperti apa Ibu? Tentu saja kita itu menjadi tujuan kita ya Mbak. Jadi sebagai perguruan tinggi itu dimanapun tujuan utamanya itu adalah menghasilkan lulusan yang punya kompetensi, integritas untuk ketika dia terjun ke masyarakat itu sudah sangat siap memberikan kontribusi nyata. Sehingga kesiapannya tentu saja banyak ya berjenjang. Yang pertama tentu saja dari sisi akademik. Akademik Ibu. Nah, kami di Unmer Malang saat ini memang memformulasi kurikulum sedemikian rupa sehingga itu sangat relevan dengan perkembangan dunia sekarang, gitu ya. Terus kemudian yang kedua selain kegiatan akademik juga ada kegiatan non akademik. Oke. Kalau kegiatan akademik itu lebih banyak mengasah tentang hard skills-nya, jadi pemahaman teoritiknya, maka di bidang non akademik itu lebih banyak mengasah soft skills-nya. Termasuk misalnya saja karakter dan kepribadian, kemampuan-kemampuan seperti leadership, terus kemudian communication skills itu juga kita asah melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya non akademik gitu. Nah kebetulan sekarang ini kan saya sedang membidangi kemahasiswaan dan alumni. Jadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk mengasah soft skills itu banyak dikerjakan, dilaksanakan oleh bidang kemahasiswaan. Oke. Dan itu banyak Mbak. Jadi selain melalui pembinaan terhadap organisasi-organisasi mahasiswa atau ormahwa, terus kegiatan-kegiatan minat bakat, nah kita juga banyak sekali pembinaan-pembinaan untuk pengembangan karir. Jadi pengembangan karirnya pengembangan juga karir, jadi di Unmer Malang itu ada yang namanya pusat karir. Jadi sejak mahasiswa, sejak mereka kuliah itu sudah kita siapkan sedemikian rupa sehingga ketika dia lulus dia sudah bisa siap untuk berkarir. Siap untuk bekerja dan tidak kaget memasuki dunia karir. Betul, atau jadi kerja sudah itu kita ya, Bu, ya? siapkan berbagai macam formulasi ya, activity sehingga mereka nanti begitu lulus udah terserap di dunia kerja, Oke. udah bisa cari kerja. Saya bilangnya cari kerja itu bukan berarti lo harusnya kan punya
wawasan kemandirian. Nah, cari kerja itu kan macam-macam ya Iya. maknanya ya. Bisa cari kerja untuk dirinya sendiri, tapi bisa cari kerja juga untuk dirinya dan orang banyak Oh, gitu. iya. Nah, kalau entrepreneur kan diharapkan bisa kayak gitu ya. Membuka lapangan pekerjaan untuk Jadi dia misalnya banyak saja, orang. dan itu sangat sangat yang dari pengalaman kami dari para alumni itu ternyata banyak anak-anak fresh graduate itu yang langsung berani berwirausaha gitu. Bahkan masih mahasiswa saja, kemarin kita sempat ngobrol sama anak-anak, apa yang sekarang kamu lakukan di luar perkuliahan? Oh Bu, saya sudah bisnis, dan terus kemudian bisnisnya sudah kita ekspor, produk kami sudah kita ekspor ke luar negeri. Oke, berarti Unmar nih lebih mendorong mahasiswanya untuk berwirausaha gitu, Ibu. Tentu saja itu harus kita kuatkan karena memang di Unmer itu Mbak PIP-nya jadi pola ilmiah pokoknya adalah bagaimana membentuk jiwa entrepreneur pada semua mahasiswa, karena jiwa entrepreneur itu tidak harus juga nanti bekerjanya harus mandiri, karena kalaupun harus bekerja di kantor misalnya, bekerja di perusahaan misalnya, jiwa entrepreneur itu tetap harus ada. Jadi sebuah perusahaan itu kan akan berkembang jika orang-orang yang di dalamnya itu memiliki jiwa entrepreneur tadi itu, untuk bagaimana terus kemudian memahami bisnisnya, terus kemudian mengembangkan bisnis tersebut, meskipun itu bukan sebagai owner gitu, tapi dia bisa berkontribusi untuk membesarkan perusahaan. Oke, berarti peran alumni itu begitu besar bagi Unmer Merdeka Malang ini ya, Bu. Kami harapkan memang demikian, dan alumni sangat berkontribusi karena alumni ini sebenarnya kalau kita lihat kan output kita, jadi dia adalah luaran kita yang dilihat oleh masyarakat. Oh, jadi Unmer itu seperti apa sih, itu ya dari alumninya gitu. Oke, dan kalau misalkan dilihat dari urutan perguruan tinggi ya, Bu ya. Oke. Ini kan Unmer ini masuk ke dalam berada di urutan 49 perguruan tinggi terbaik se-Indonesia ya, Bu ya. Nah, sekarang ini akreditasinya Kalau akreditasi program studinya, kita ada yang akreditasi baik sekali dan akreditasi unggul. kalau kampus Kalau ini, akreditasi institusi, kita di akreditasi B. akreditasi Iya. B ya, Bu ya. Nah, Dan sekarang sedang memproses untuk menjadi unggul. menjadi unggul. Nah, caranya Iya. untuk meningkatkan akreditasi kampus tuh kira-kira seperti apa, Ibu? Nah, karena memang banyak sekali yang menjadi penilaian, tapi yang jelas begini, yang sedang kita siapkan adalah bagaimana prodi-prodinya itu sebagian besar menjadi unggul, gitu. iya. Nah, untuk bagaimana prodi unggul, tentu saja banyak yang harus kita lakukan. Mulai dari ya tentu saja kualitas dari sumber daya manusianya, dosennya, terus kemudian juga kualitas risetnya, pengabdiannya, terus punya tata kelolanya, fasilitas yang kita berikan kepada mahasiswa, terus kemudian yang paling penting juga jadi penilaian itu adalah bagaimana mahasiswa dan alumni ini bisa terserap dengan baik di dunia kerja yang sesuai dengan program studinya. Jadi upaya-upaya yang memang itu bisa membuat akreditasi program studi unggul itu kita lakukan. Oke, Nah, berarti- ketika nanti prodi-prodi ini akreditasinya unggul, maka diharapkan institusinya juga unggul. Berarti banyak sekali penilaian untuk menuju akreditasi unggul itu ya, Bu ya. Betul, tapi ya basicnya memang di program studi ini yang Program kita studi. upayakan untuk unggul. Nah, kalau misalkan program studi saat ini jumlahnya berapa, Bu, dan jumlah fakultas? Ada fakultas, jadi kita itu fakultasnya ya Mbak, ya, ada fakultas hukum. Nah, program studinya satu, jadi hukum aja. Terus kemudian ada fakultas teknik. Fakultas teknik itu ada teknik mesin, teknik sipil, teknik industri, teknik elektro, dan arsitek. Terus kemudian ada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Itu ada program studi administrasi bisnis, administrasi publik, dan ilmu komunikasi, serta diploma bahasa Inggris. Terus ada yang fakultas ekonomi dan bisnis, itu kita ada manajemen, ada akuntansi, ada studi pembangunan, ekonomi pembangunan, maaf ya, pembangunan. ekonomi pembangunan, terus kemudian ada diploma akuntansi dan diploma perbankan, Oke. gitu ya. Terus kemudian ada pariwisata nih. Pariwisata. Program diploma kepariwisataan itu kita ada perhotelan, terus kemudian ada di empatnya itu ada destinasi wisata, terus kemudian ada perjalanan wisata di tiganya. Jadi mungkin tadi saya menyebutnya tidak berurutan ya, maaf ya, nanti mungkin bisa kepoin websitenya Unmer Malang ya. Oke. Terus kemudian fakultas psikologi. Psikologi. Ya, ada satu program studi saja jadi psikologi. Terus kemudian ada fakultas teknologi informasi, program studinya adalah sistem informasi. Nah, kemudian ada pascasarjana. Pascasarjana mulai dari magister sampai dengan program doktor. Nah, kemudian ada juga yang di kampus Ponorogo. Itu ada program studi hukum, administrasi publik, dan manajemen.
Itu mau nanti kalau misalnya teman-teman para Tribuners ingin kepo lebih jauh tentang prodi apa saja yang ada di Unmer, nanti bisa follow Instagramnya Unmer MLG. Oke, dari semua prodi yang ada ya Bu ya di Unmer, yang menjadi unggulan favorit masyarakat tuh apa kira-kira? Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu kok ternyata masih sangat luar biasa ya Luar peminatnya biasa, ya. iya. Jadi program studi manajemen itu yang paling diminati. Kemudian selain FEB, Fakultas Hukum. Hukum ya. Saya Iya. pikir hukum menjadi unggulan di Unmer, ternyata FEB ya Bu ya. Semuanya unggulan, Unggul. Mbak. Jadi tapi kalau kita lihat misalnya tadi kan Mbak Eka nanyanya terkait dengan minat mahasiswa ya yang paling banyak gitu ya. Itu di manajemen. Nah, kemudian ya emang jadi favoritnya kalau dari zaman dulu saya emang Fakultas Hukum ya. Jadi itu memang sudah kayaknya terkenal banget gitu ya kalau Fakultas Hukum Unmer itu bagus gitu. Nah, yang lainnya tentu saja bukannya tidak favorit, tapi kan biasanya itu tergantung dengan apa ya Mbak, biasanya kebutuhan-kebutuhan pasar, terus kemudian juga kebutuhan-kebutuhan dari calon mahasiswa baru juga, misalnya dia pengen kemana, jadi sangat fluktuatif. Tapi yang saya sebutkan tadi beberapa tahun ini, jadi sekitar 5 tahun ini saya pikir program studi yang ada di FEB dan hukum itu masih bagus. Nah, terus kemudian kecenderungannya tentu saja ada prodi-prodi yang lain juga yang sudah mulai semakin menanjak naik gitu ya. Nah, tentu saja program-program studi yang ada di Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi, termasuk juga ilmunya Mbak Eka dan ilmu kita ya, ilmu komunikasi itu juga bagus. Saya pikir semuanya memiliki keunggulan masing-masing ya. Tapi yang saya sebutkan tadi itu memang yang banyak diminati di beberapa sampai dengan 5 tahun Ke ini. depan. Iya, FEB 5 tahun ya, ke Bu? belakang FEB Oh ya, masih sangat ke belakang. FEB masih tetap diungguli ya Bu ya. masih sangat unggul. Oke Bu, dalam sebuah artikel ya Bu, ya ini kan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan penurunan jumlah mahasiswa yang mendaftar pada kampus swasta diduga karena kecilnya lapangan pekerjaan. Bagaimana Unmer mempersiapkan bekal untuk mahasiswa menghadapi tantangan atau persaingan dalam dunia kerja ketika lulus nanti? Oke, jadi mungkin kita bisa lihat bahwa kita ini kan di era yang sudah sangat berubah. Beda jauh dengan 10 tahun yang kemarin. Semua hal bertransformasi. Saya pikir peluang pekerjaan itu bukannya menyempit tapi sudah berubah bentuk gitu ya. Jadi misalnya saja digitalisasi. Apa yang kita lakukan sekarang ini misalkan itu adalah produk-produk dari perubahan-perubahan sosial itu tadi. Maka terus kemudian bergeser. Contohnya misalnya kalau dulu kita berbisnis dagang ya udah ada toko, ada di pasar, sekarang kan sudah tidak hanya itu saja pilihannya, ada e-commerce. Nah, maka orang harus ke sana kan. Maka kita mencoba untuk melihat sebenarnya dunia ini ke depan akan seperti apa. Dan kita akan menyiapkan mahasiswa kita ke arah sana. Bagaimana mereka bisa hidup dengan dunia yang bahkan mungkin berbeda dengan hari ini. Maka yang kita butuhkan adalah bagaimana mereka bisa menyiapkan diri, terus kemudian dia mudah beradaptasi gitu. Nah, ini yang sedang selalu kita upayakan. Oke. Jadi mulai dari mahasiswa itu ketika masuk Mbak, ketika mulai dari PKKMB sampai dengan mereka menjelang lulus. Bahkan ketika sudah lulus pun sebenarnya kami tetap ingin berkontribusi kepada alumni. Jadi melalui pusat karir tadi. Jadi jangan sampai terputus. Jadi pusat karir itu selain tempat untuk mendidik para mahasiswa lebih siap kerja, kita juga banyak sekali data-data informasi dan kerjasama dengan industri gitu. Jadi kampus hiring itu kalau di Unmer Mbak itu kayaknya hampir tiap minggu kita itu ada. Jadi rekrutmen oleh perusahaan-perusahaan. Oke, berarti juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta gitu. Pemerintah juga Ibu? Dengan pemerintah itu biasanya tidak terkait dengan pekerjaan ya, biasanya justru terkait dengan kegiatan-kegiatan semacam riset, kegiatan pengabdian, dan yang tadi disebut Mbak Eka adalah kegiatan-kegiatan magang. Magang itu. Iya. Berarti banyak sekali pusat karir yang sudah disediakan Unmer Malang untuk lulusan Unmer nanti ya Bu ya, dipersiapkan agar bisa langsung kerja, siap untuk menghadapi dunia kerja itu. Dan di catatan kami Mbak, memang para mahasiswa itu bahkan ketika di wisuda itu dia rata-rata sudah bekerja 3 bulan kemarin sebelum di wisuda gitu. Berarti sebelum wisuda sudah mendapatkan pekerjaan ya Bu ya. Ini yang luar biasa gitu. Karena memang ya itu tadi kesempatannya sebenarnya sudah sangat lebar. Nah, ketika kita berbicara kalau kita lihat misalnya jumlah pekerjaan itu menyempit, padahal di kami yang datang industri itu banyak sekali dan sering. Dan terus mereka juga menyampaikan
bahwa kalau orang bilang misalkan saja cari pekerjaan susah, sebenarnya Bu, kami ini nyari karyawan juga susah gitu. Nah, kami berdiskusi dengan industri bahwa memang ada beberapa kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan di luar hard skill gitu. Jadi soft skills itu harus sangat kuat. Bagaimana misalkan saja seorang lulusan ini dia tangguh, tidak gampang menyerah. Iya, benar. Terus kemudian juga dia juga solutif, problem solver kayak gitu. Nah, hal-hal seperti itu kan akhirnya harus kita asah. Nah, itulah yang terus kemudian menjadi ranah dari bidang kemahasiswaan. Jadi ketika seorang mahasiswa, jadi kami juga menemukan ketika berdiskusi dengan industri, para anak-anak ini ya, lulusan Unmer ini atau mungkin lulusan yang lainnya juga ya, ketika dia sudah ada di industri, ternyata anak-anak yang tadinya aktif di organisasi itu memiliki kelebihan dibandingkan hanya yang kalau datang ke kampus cuman kuliah aja gitu. Dimana kelebihannya adalah di leadership skills itu tadi. Jadi mulai dari kemampuan communication skill, problem solver, terus kemudian proses adaptasi maksudnya itu sangat luar biasa kalau misalnya anak-anak ini mau aktif. Maka memang organisasi mahasiswa ini bisa kita jadikan tempat untuk pendadaran. Ya, jadi untuk penguatan karakter gitu. Nah, kalau di Unmer sendiri Mbak, kita itu punya values ya, yang sebenarnya itu values-nya sama dengan Kodam 5 Brawijaya. Jadi ada semacam apa ya kita menyebutnya itu sesanti gitu ya. Itu namanya dah Birawa Anuraga. Jadi Birawa Anuraga itu dan kita menyebutnya orang-orang Unmer ini mahasiswa, dosen, karyawan, alumni itu adalah Satria Birawa Anuraga. Satria Birawa Anuraga itu jadi kalau Satria itu ya prajurit yang seorang prajurit ya, seorang ksatria gitu, bukan hanya sekedar prajurit tapi dia Satria. Terus kemudian dia Birawa. Jadi Birawa itu adalah perkasa. Jadi unggul gitu ya. Tetapi rendah hati. Nah, Anuraga itu rendah hati. Ini yang kami itu sangat takjub sebenarnya dengan values itu yang sudah ada dikembangkan di Kodam 5 Brawijaya, karena kita pikir wah ini sangat luar biasa. Nah, dalam prinsip atau values Birawa Anuraga itu, yang pertama ada values Birawa yang artinya perkasa, unggul, harus kuat, harus tough gitu ya. Tapi terus kemudian ada dia itu keunggulannya. Seseorang itu dikatakan unggul jika dia tidak memiliki kesombongan, tapi dia selalu rendah hati, bisa menerima pendapat orang lain, bisa belajar hal-hal yang baru. Itu kan kalau tidak rendah hati susah akan menerima hal tersebut. Maka prinsip ini bergandengan. Kemudian prinsip Birawa Anuraga itu, value Birawa Anuraga itu juga ada values yang terkait dengan kebijaksanaan, namanya wicaksana. Jadi orang itu harus bisa bijak, mampu menempatkan diri dan lain-lain. Nah, kemudian ada juga parimarma. Parimarma itu adalah kemurahan hati. Jadi kalau misalnya kita ingin jadi satria yang luar biasa, maka dia satria itu harus unggul, tetapi rendah hati, dia bijak dan juga murah hati. Ini value dari Unmer Malang. Unmer Malang, luar biasa sekali value-nya ya Bu. Iya Mbak, jadi tapi itu kan bukan sesuatu yang mudah untuk terus kemudian membentuk karakter, tapi kita upayakan dengan berbagai macam cara. Dan kalau misalkan kita lihat ya Bu ya, Unmer ini kan berdiri di tengah kota Malang. Tentunya banyak sekali universitas, perguruan tinggi negeri maupun swasta yang berdiri di kota Malang ya Bu ya. Juga swasta, perguruan tinggi swasta dan negeri ini juga sama-sama terbaik di kota Malang gitu Bu. Nah, cara Unmer mencari mahasiswa atau merekrut mahasiswa itu kira-kira seperti apa Bu? Untuk bisa bersaing dengan perguruan-perguruan tinggi lainnya. Saya pikir Mbak, cara yang paling rasional itu adalah menunjukkan kepada publik bagaimana kualitas lulusannya. Kan yang saya bilang tadi sebenarnya kalau misalnya fasilitas pendidikan kan kita udah standar ya. Terus kemudian kalau dari sisi lokasi, alhamdulillah Unmer tuh cukup strategis ya di tengah kota. Maka sebenarnya yang kami lihat bisa menarik hati para peminat itu adalah kalau lulus dari Unmer itu kayak apa sih sarjana-sarjana itu harus kita tonjolkan terus. Maka yang kita lakukan adalah bagaimana memang mendidik mahasiswa ini supaya menjadi lulusan yang luar biasa. Jadi lulusan itu kan bagi kami Mbak seperti action figure gitu ya.
Jadi kayak misalnya Satria Birawa Anuraga itu kayak apa sih orangnya? Nah kayak gitu. Itu yang harus kita tunjukkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat ketika misalnya dia berkomunikasi dengan alumni Unmer gitu ya. Keren ya anak Unmer. Wah, bagus sekali ya anak Unmer nih. Wah, bisa diandalkan ya. Nah, ketika seperti itu, maka itu bisa menjadi pembicaraan baik di publik. Gitu. Nah, tentu saja ada juga hal-hal upaya-upaya yang terkait dengan mengkomunikasikan keberadaan Unmer, itu juga kita perluas, mulai dari penggunaan media-media baik yang konvensional maupun media-media yang digital gitu, supaya masyarakat lebih aware terhadap keberadaan Unmer. Dan saya pikir hampir semua perguruan tinggi ya melakukan hal yang sama. Tapi di Unmer tuh ada kayak semacam kelas daring atau kelas karyawan nggak sih Bu bagi mahasiswa yang tidak bisa hadir langsung di kampus? Kami menyebutnya sebagai kelas reguler sore, jadi kita tidak punya kelas daring yang 100%. Nah, kelas-kelas seperti ini itu biasanya kita lakukan secara hybrid, tapi memang kehadiran di Unmer itu ya sangat dibutuhkan. Jadi memang kita itu kuliahnya seperti itu, tidak ada kuliah yang jarak jauh gitu. Nah, ada kelas karyawan, orang menyebutnya begitu. Nah, sebenarnya kami ini kelasnya ada reguler pagi, di mana perkuliahan diselenggarakan pada pagi, siang hingga sore hari, dan ada reguler sore yang diselenggarakan pada sore, malam hari. Seperti itu. Jadi kalau untuk karyawan untuk bisa semua jurusan atau ada jurusan tertentu aja yang bisa ikut kelas sebagian karyawan? besar jurusan ada, sebagian besar program studi menawarkan kelas reguler sore. Iya. Dan Bu, kalau misalkan kita berbicara tentang proses pendaftaran ya Bu ya, sekarang ini kan lagi pendaftaran ini Mbak, ya Bu ya, buka iya. ya Bu. Gelombang berapa sekarang Bu? Gelombang 3 ya. Gelombang ketiga ya Bu Iya. ya. Nah, persyaratan untuk mengikuti gelombang ketiga tuh kira-kira seperti apa Bu? Sama aja Mbak. Sama. Jadi tiap gelombang itu persyaratannya sama. Cuman ya memang biasanya ya kalau BTS itu sebagian besar sih ya kita fullnya itu di gelombang ketiga. Jadi kalau dari persyaratan sama saja. Nah, bedanya itu hanya mungkin nanti semacam keringanan pembiayaan. Biasanya kalau di gelombang 1, gelombang 2 itu bisa mendapatkan kemudahan dalam arti pembiayaan ya, bukan yang lain-lain ya. Sebenarnya kalau gelombang 3 mungkin tidak terlalu banyak, tidak sebanyak ini gitu. Jadi syaratnya sama saja. Jadi penyerahan berkas, ada nilai-nilai, karena kita juga ada jalur-jalur Mbak. Oh, jalur-jalur. Jadi jalurnya gini, kalau ingin masuk ke Unmer di awal, jadi gelombang 1 itu kita ada namanya jalur undangan. Undangan ya. Iya, jalur undangan itu ya nilainya memang spesifik ya. Jadi memang siswa yang nilainya tinggi, raport gitu ya, rapornya tinggi. Terus kemudian ada juga jalur prestasi, ada 2 prestasi nih. Prestasi akademik terkait dengan nilai juga sama non akademik. Kalau non akademik, jadi kalau ini para tribuners ya yang Gen Z, yang baru lulus, kalau misalnya punya sertifikat prestasi-prestasi itu disimpan ya, jangan sampai hilang, karena itu nanti bisa menjadi lampiran berkas untuk mendapatkan beasiswa prestasi non akademik. Kalau di Unmer seperti itu Mbak. Beasiswa prestasi akademik dan non Iya, akademik. non-akademik. Ada lagi gak Bu beasiswa kayak potongan-potongan kayak beasiswa anak Polri, TNI seperti itu? Karena Unmer ini berada di bawah binaan Kodam 5 Brawijaya, maka kita memberikan potongan 50%. DPP Mbak. Jadi DPP itu semacam uang gedung gitu ya. Zaman dulu namanya uang gedung. Jadi misalkan saja DPP-nya itu dibayar sekali aja kan dalam perkuliahan, misalnya 12 juta gitu ya. Ya akhirnya jadi cuman 6 juta. Di Unmer itu murah hati sekali loh ya, karena kita harus belajar. Selain misalkan Mbak ya, oke DPP-nya bisa 12 juta nih. Terus kemudian dia mendapatkan beasiswa jalur undangan misalnya sampai dengan 50%. Kan tinggal 6 juta ya. Kalau dia registrasi di gelombang pertama itu yang 6 juta dipotong 2 juta dong. Kita diskon, jadi tinggal 4 juta aja. 4 juta aja gitu. Ya, Bu. Wow. Jadi banyak sekali beasiswa internal. Jadi kita menyebutnya ini sebagai beasiswa internal. Nah, kemudian yang beberapa tahun lalu dirilis itu adalah beasiswa ketua OSIS. Ketua Jadi OSIS. kakak ketua OSIS. Ya mau berkuliah Kalau di Unmer. mau kuliah di Unmer, potongan DPP-nya 50%. Demikian juga dengan putra-putri alumni Mbak. Jadi kalau misalnya putra-putri alumni Unmer masuk ke Unmer, DPP-nya juga 50%. Wow, banyak sekali beasiswa yang ditawarkan Unmer untuk Betul. Nah, bukan itu saja Mbak. mahasiswa baru. Jadi teman-teman yang rumahnya di sekitar Kelurahan Unmer. Pisang Candi, itu juga dapat beasiswa dapat Ibu. beasiswa juga, Alhamdulillah. gitu. Termasuk yang hafiz Quran itu hafiz bahkan Quran bisa juga. bebas SPP juga. Oke. Terus kalau pendaftarannya gelombang 3 ini dimulai kapan sampai kapan Ibu?
sampai dengan nanti akhir September sudah Akhir dimulai September. kan? Iya. Oke. Terus kalau misalkan kan pendaftarnya kan akhir September ya Bu ya. Iya. Kalau untuk proses PKKMB-nya Oh Ibu? iya, jadi kita PKKMB itu di awal September ya Mbak. Oh, Jadi September. direncanakan di tanggal 1 sampai dengan tanggal 4, terus kemudian nanti di bulan Oktober ada lagi. Jadi kita nggak hanya dalam 1 minggu aja, nanti akan ada di pertengahan Oktober. Nah itu nggak apa-apa, teman-teman yang masih belum mendaftar, nah, ikut PKKMB-nya tahun depan. Oh, bisa Gitu. ya Bu ya. Boleh. Daftar hari Iya. ini. Tapi sebaiknya daftar sekarang gitu. Kan lebih oke, seru oke. kalau misalnya PKKMB-nya bareng teman-teman gitu kan ya. Bareng Iya. seangkatan gitu ya Bu Iya, ya. Nah, iya. kira-kira ya Bu ya, kalau misalkan Unmer ini kira-kira membuka calon mahasiswa penyandang difabel gak Bu? Oke, jadi te- kami ini ada, tapi tidak semua jenis difabel. Oke. Jadi dan juga tidak di semua program studi. Nah, ada. nanti untuk lebih jelasnya mungkin nanti bisa untuk teman-teman yang difabel bisa menghubungi langsung ke Unmer Malang gitu. Jadi kalau misalnya di program studi apa yang bisa menerima kondisi-kondisi yang difabel gitu. Oke, berarti nggak semua difabel Tidak, bisa belum Mbak. belum Iya, berkuliah jadi di kami masih Unmer. mengembangkan diri untuk karena tentu saja untuk teman-teman yang difabel itu kan butuh fasilitasi ya. Kami juga tidak ingin mengecewakan. Kami Iya, benar-benar. adalah kampus yang inklusif sebenarnya. Jadi ingin menerima semuanya. Tapi tapi kami juga mengerti apa ya kebutuhan-kebutuhan itu harus terfasilitasi gitu. Nah, sejauh ini masih belum semua jenis difabel dan masih belum di semua program studi. Oke, ada beberapa prodi yang menerima prodi yang mahasiswa bisa difabel menerima, ya Bu ya. betul. Iya. Oke, kita balik lagi ke PKKMB Bu. Nah, Oke. PKKMB kan nanti dijadwalkan bulan September ya Bu ya. Iya. Lantas bagaimana kegiatan PKKMB Unmer Malang caranya terhadap pembentukan karakter mahasiswa baru Ibu? Oke ya. Jadi PKKMB ini adalah pintu masuk bagi para mahasiswa untuk tahu sebenarnya dunia perkuliahan itu seperti apa sih, dunia perguruan tinggi itu seperti apa, pendidikan tinggi itu seperti apa, mahasiswa itu kayak gimana gitu. Karena kan proses pembelajarannya beda dong dengan waktu di SMA. Iya benar. Kan kalau di SMA itu lebih banyak memang ada di kelas kayak gitu. Sebenarnya pembelajaran kalau di kampus itu kan lebih banyak pembelajaran mandiri, terus kemudian juga banyak hal-hal yang dilakukan bahkan juga di luar kampus. Nah, itu nanti akan kita sampaikan kepada para mahasiswa. Jadi ada orientasi mahasiswa terhadap lingkungan kampus, sistem pendidikan tinggi, dan juga ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh mahasiswa. Misalkan saja bahwa kampus Unmer Malang ini adalah kampus yang anti kekerasan, Oke. kampus yang anti penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, minuman keras dan seterusnya. Itu harus kita pahamkan kepada mereka. Jadi pemahaman dasar dulu. Kemudian juga ada kepemimpinan gitu. Jadi nanti juga akan kita ajarkan yang pertama tentu saja pengenalan pada organisasi mahasiswa. Terus kemudian kita asah mulai dari leadership itu seperti apa sih, dan kalau di Unmer itu bisa kita shaping dengan menggunakan dengan kalian ikut apa aja kayak gitu. Terus kemudian termasuk yang saya sampaikan tadi, pengenalan lembaga-lembaga yang ada di Unmer Malang kayak pusat karir, tempat bimbingan dan konseling. Jadi semua fasilitas-fasilitas yang ada di Unmer itu kita kenalkan kepada mahasiswa baru. Nah, kemudian nanti mereka juga akan ada PKKMB di fakultas dan program studi, jadi mereka mengenali lebih dekat, mereka akan ketemu dengan kakak-kakak seniornya, ketemu dengan alumninya. Nah, kemudian juga mereka akan ada berkegiatan dengan unit kegiatan mahasiswa. Oke, unit Gitu. kegiatan mahasiswa juga ada apa aja Ibu? Kita ada 30 unit kegiatan mahasiswa, Mbak. Jadi ada yang olahraga, seni gitu ya, dan ada yang penalaran. Dan ada juga unit kegiatan mahasiswa yang keagamaan. Jadi yang olahraga saya kasih contoh aja ya, iya, nyebut Ibu. satu-satu kayaknya banyak banget. Jadi misalnya saja ada sepak bola, termasuk di dalamnya ada futsal sih sebenarnya. Iya, ada futsal. Terus kemudian ada volleyball, ada basket, terus kemudian ada bela diri itu ada taekwondo, ada pencak silat, ada karate, terus kemudian ada paduan suara, kemudian ada radio, terus kemudian ada bidik-bidik itu fotografi, ada UKM perfilman, ada menwa, resimen mahasiswa, terus kemudian ada pramuka, ada banyak sekali yang terkait dengan itu. Itu masih ada yang lain-lain juga ya. Mungkin teman-teman UKM yang tidak tersebut, mohon maaf ya. Kemudian ada kegiatan keagamaan, mulai dari Islam, Katolik, Kristen, Hindu, itu ada juga. Kemudian ada
kegiatan penalaran juga. Penalarannya tuh seperti apa kira-kira Ibu? Itu lebih banyak memang pengembangan ilmu pengetahuan, riset, yang terus kemudian mereka lomba itu akhirnya lomba-lomba yang terkait dengan kegiatan itu. Oh, kegiatan lomba-lomba nasional atau Yap, internasional betul. gitu Iya, ya Bu ya. iya. Nah, kalau misalkan berbicara prestasi Bu, prestasi apa saja sih yang telah diraih mahasiswa Unmar Malang baik nasional maupun internasional? Banyak sih ya Mbak. Banyak ya, Jadi Bu, ya? ini tadi kebetulan kita baru saja melist ya prestasi-prestasi mahasiswa kemarin, juga baru saja pulang teman-teman dari Malaysia untuk mengikuti bisnis plan. Wow. Kita kirimkan 3 kelompok dengan biaya Unmer gitu ya. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman mahasiswa kalau emang mereka memiliki kemampuan untuk bisa berkompetisi bahkan sampai dengan tingkat internasional, kita usahakan untuk kita fasilitasi ya. Jadi lomba bisnis plan. Jadi ada kategori, mereka memenangkan kategori ide terbaik dan lain-lain gitu ya. Terus kemudian prestasi-prestasi yang terkait dengan Pomprov Iya. yang ada di Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi, kemudian ada di Pekan Olahraga Provinsi juga gitu ya. Tapi memang itu tidak semua berasal dari unit kegiatan mahasiswa gitu. Jadi mahasiswa-mahasiswa kita itu juga banyak juga yang terus kemudian memiliki activity di luar UKM gitu. Nah tapi itu tetap akan kita fasilitasi, dan prestasi apapun yang mereka dapatkan itu kita berikan penghargaan. Gitu. Jadi selain itu juga prestasi mahasiswa yang saya pikir juga karena kompetisinya ini susah banget ya Mbak, Iya. itu yang ISMA itu loh. Oh, ISMA jadi iya. Indonesian International Student Mobility Award. Iya. Jadi 3 mahasiswa kami kemarin itu ada yang dikirim ke Amerika, terus kemudian ke Barcelona, terus kemudian ke Australia untuk belajar selama 1 semester di sana. Dan kalau misalnya pengen kuliah di luar negeri, boleh loh kuliah di Unmer gitu. Karena kita juga punya kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi yang ada di luar negeri Pertukaran mahasiswa untuk gitu, Ibu? pertukaran mahasiswa. Oh, itu ada syaratnya nggak Ibu? Tentu saja ada syaratnya. Itu jadi dia bisa berbahasa Inggris dengan baik, nilai TOEFL-nya baik. Terus kemudian ya ada persyaratan-persyaratan khusus. IPK gitu Tentu Ibu? saja. Jadi IPK-nya pasti harus di atas 3,2. Oh, 3,2 Itu kan tergantung dari activity-nya Mbak, tergantung dari perguruan tingginya. Jadi masing-masing biasanya mereka memberikan persyaratan-persyaratan yang berbeda-beda. Nah, semua informasi terkait dengan bagaimana bisa ikut pertukaran mahasiswa sampai dengan keluar negeri, itu kita juga punya biro kerjasama internasional gitu. Yang terus kemudian memang meng-arrange bagaimana mereka ini memang disiapkan untuk bisa kuliah di luar negeri. Kuliah di Bisa luar 1 semester, bisa 2 semester. Oh, gitu, pertukaran mahasiswanya itu ya Bu Iya, ya, dengan betul. cara berkuliah di luar negeri. Bisa berkuliah di luar negeri. Oke, Ibu, mungkin terakhir ini ada pesan yang ingin disampaikan kepada mungkin maba-maba calon maba Unmar yang ingin berkuliah di Malang, apa saja harus dipersiapkan gitu, Ibu. Oke, yang pertama kuliah di Malang aja deh. Asik kan ya Mbak Eka Iya. ya. Nah, kalau misalnya mau kuliah di Malang, teman-teman boleh pilih di Unmer gitu. Nah, tentu saja kuliah dimanapun sama. Tapi kalau di Unmer kayaknya lebih oke deh. Waduh, ini kan orang Unmer. Yang jelas begini, bahwa yang penting untuk teman-teman semua yang sekarang lulus SMA, jangan sampai nggak kuliah ya, gitu. Jadi boleh kuliah di mana saja. Kalau mau di Unmer berarti nanti akan ketemu dengan saya dan ketemu dengan teman-teman yang ada di Unmer. Karena memang bagaimanapun juga pendidikan tinggi itu sangat penting untuk mengasah kompetensi. Nah, apalagi sekarang ini pemerintah juga sangat baik ya membuka banyak sekali peluang beasiswa untuk terus kemudian nanti teman-teman bisa mengakses pendidikan tinggi. Nah di Unmer juga ada Mbak, jadi beasiswa semacam KIP kuliah yang disiapkan oleh pemerintah itu juga bisa mendaftar di Unmer Malang. Pokoknya jangan sampai nanti nggak kuliah ya. Nah biasanya teman-teman tuh kadang-kadang suka begini, terutama lulusan SMK nih, mau kerja dulu aja Bu, gitu, mau nyoba kerja seperti apa. Nah sehingga mahasiswa kami itu juga banyak emang yang gap year. Jadi 1 tahun itu setelah dia lulus, dia kerja dulu. Nah ketika kerja baru ngerasain, kok kayaknya yang sarjana beda ya sama kita gitu. Jadi yang lulusan sarjana ternyata beda sama yang lulusan sekolah menengah gitu, baik jenjang karir dan seterusnya. Nah akhirnya dari situlah mereka tahu bahwa perguruan tinggi itu memang penting untuk mengasah yang saya katakan tadi, jadi hard skill dan soft skills-nya supaya mereka memiliki kompetensi yang lebih baik gitu untuk akhirnya bisa menjadi manajer atau level-level yang tinggi yang ada di perusahaan, terus kemudian bisa memiliki jejaring yang sangat banyak gitu kan ya. Jadi kalau misalnya udah kuliah untuk semua saja sih ya,
mudah-mudahan bisa menikmati waktu 3,5 tahun atau 4 tahun itu. Oke. Menikmati dalam artian mengikuti step by step betapa indahnya perkuliahan di S1 gitu ya. Karena itu biasanya tidak akan berulang. Orang kan kalau sudah lulus S1 nggak bakalan yang satu lagi kan, pasti akan S2. Nah itu ada proses-proses yang sangat luar biasa. Tidak saja pembelajaran di kelas. Berbagai macam program yang ditawarkan oleh kampus itu sebaiknya diikuti, termasuk organisasi kemahasiswaan, termasuk para mahasiswa itu harus berani mencoba untuk ini Mbak, berprestasi. Oh, iya. Nah, ketika seorang mahasiswa itu berprestasi, memang tentu saja kalau menang, alhamdulillah ya. Iya. Tapi kalau kalah nggak apa-apa, Gak apa. karena di kekalahan itu dia juga akan belajar banyak gitu. Iya benar-benar. Mungkin mereka pernah ya ngerasain ya, ketika misalnya saja udah, kayaknya aku akan menang nih di kejuaraan ini, ketika ikut lomba, oh kok aku kalah ya. Nah, mengelola diri untuk ketika di posisi yang kalah itu kan juga tidak mudah. Nah, bagaimana kita belajar dari kekalahan itu? Apakah kita akan belajar lebih baik lagi atau kita menyerah, udah deh nggak ini lagi gitu. Oke. Nah, itu adalah proses pendewasaan. Jadi kompetisi-kompetisi itu sebaiknya sih diikuti. Itulah kenapa kita di Unmer tuh fasilitasi mereka. Masalah menang dan kalah, nanti kita usahakan lagi. Kalau sekarang kalah, it's okay, kamu kalah nggak apa-apa. Besok lagi ya. Nah, saya berpengalaman Mbak, ternyata begini. Anak-anak yang mengikuti kompetisi ini, misalnya dia kalah, Iya. itu dia memang ingin menang. Jadi dia ingin tahu, dia pengen itu udah tahu medan kan. Oh berarti strateginya untuk menang kayak gini dong, kayak. Nah yang menang Mbak ini lebih luar biasa lagi. Jadi ternyata anak-anak yang berprestasi itu, kalau saya bisa kasih gambaran itu kayak makan coklat tuh nggak sih Mbak? Jadi kayak abis makan coklat itu kan kita kayaknya mau terus-terusan ya, nggak mau berhenti ya. Nah berprestasi juga kayak gitu. Jadi misalnya gini nih, aku sekarang menang Kakang Mbak Yu, gitu ya, nggak berhenti. Oh aku pengen menang ini Raka-Raki Jawa Timur. Oh aku ingin menang menjadi Miss Indonesia. Nah seperti itu. Jadi ingin terus mengejar prestasi itu, dan saya pikir itu baik karena ketika dia ikut kompetisi, dia ketemu sama teman-teman lain dari kampus lain, dia ketemu lebih banyak orang, dia bisa mengukur diri, dia bisa memanage waktu, kapan latihan, kapan belajar kayak gitu. Dan itu adalah pembelajaran yang luar biasa. Jadi sayang banget kalau misalnya kuliah cuma datang kuliah terus pulang. Kupu-kupu. Gitu. Harusnya bukan kupu-kupu ya. Apa dong? Kupu-kupu. Kura-kura katanya. Oh, kura-kura. Kuliah rapat. Ini kata TikTok ini Mbak ya. Jadi diikuti semuanya. Nah, sekarang yang hebat lagi itu kayak gini, anak-anak Gen Z itu luar biasa mereka. Bagaimana mengelola waktunya. Bahkan mereka bisa kuliah sambil kerja. Iya. Jadi teman-teman jangan mau kerja aja Bu, nggak mau kuliah. Oh, udah nggak zaman lagi. Udah kerja, oke, bisa dibagi waktunya sambil kuliah kayak gitu. Jadi akhirnya nanti akan dapat dua-duanya. Misalnya dia sekarang bekerja masih biasa-biasa saja. Nah setelah dia lulus kuliah, pekerjaannya yang tadinya mungkin dia nggak biasa aja bisa jadi portofolio untuk bisa mendapatkan jenjang karir yang lebih baik. Ya, karena kalau kita memasuki dunia kerja tuh juga harus punya hard skill dan soft skill yang mumpuni ya Bu. Iya, nah pengalaman itu kan banyak ya Mbak. Ada orang mungkin bilang kalau kerja itu perlu pengalaman kerja. Tapi kalau fresh graduate kan tidak. Ada banyak pengalaman yang jadi portofolio. Satu misalnya saya bilang tadi, pengalaman organisasi. Pengalaman berprestasi. Kursus betul. Juga ya Bu ya. Terus pengalaman magang. Karena di Unmer itu kita hampir semua program studi itu ada magangnya. Jadi magangnya macam-macam. Ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 1 semester, seperti itu. Nah itu juga memberikan pengalaman, jadi portofolio sendiri. Oh pernah magang di tempat ini. Maka itu harus kegiatan-kegiatan kampus itu harus diikuti karena semuanya itu adalah berseri. Bahwa kegiatan kampus itu nggak cuma datang ke kelas, dengerin dosen, kerjakan tugas sudah selesai, tidak seperti itu. Jadi silahkan mengikuti semua kegiatan yang sudah ada di Unmer Malang, yang ada di kampusnya masing-masing. Dan kita juga gak bersaing dengan lingkungan kampus aja ya Bu, melainkan seluruh kampus lain kita harus bersaing juga. Iya, tapi yang jelas kalau memang untuk mahasiswa itu sebenarnya saya mungkin akan kembali lagi soal yang tadi prestasi ya Mbak ya. Mengalahkan diri sendiri itu jauh lebih susah daripada mengalahkan orang lain. Banyak dari para mahasiswa atau mungkin kita gitu ya, kadang punya banyak waktu untuk menilai orang lain tapi tidak menilai diri sendiri. Nah kadang penilaian diri sendiri itu kita juga bisa lakukan sendiri kok ketika kita melakukan suatu challenge gitu.
Nah, kalau persaingan di dunia perguruan tinggi, saya pikir itu bukan sekarang saja, itu sudah sejak lama seperti itu. Dan kami memang perguruan tinggi swasta di posisi yang tidak terlalu diuntungkan gitu ya, tapi kami selama ini terus berjuang dan alhamdulillah tetap bisa. Jadi keberadaan kami di tengah-tengah masyarakat itu masih sangat dibutuhkan. Maka ya itu menjadi semangat kami. Jadi apapun, misalnya persaingannya begini apa segala macam, itu tidak menjadi kerisauan kami. Yang kami lakukan adalah tetap melakukan pengembangan supaya lulusan Unmer Malang ini menjadi lulusan yang unggul. Oke. Gitu. Oke, terima kasih Bu Ana atas waktu dan kesempatannya. Ini sama-sama, kayaknya Mbak sudah Eka. 30 menit lebih nih Bu. Benar-benar, mohon maaf ya, ini Iya. jadi ngomongnya banyak. Oke, terima kasih Bu Ana atas waktu dan kesempatannya Iya, telah hadir di studio Tribun Jatim sama-sama, Network Malang Eka. ini. Dan Terima mohon kasih, maaf Tribuners. apabila ada salah kata dari saya Bu sama-sama. ya. Iya, mohon Oke. maaf juga. Terima kasih kesempatannya. Oke, Terima kasih sama-sama, Ibu. Tribun. Oke, baik Tribuners, sampai di sini dulu perjumpaan saya kali ini. Saya Septiana Eka dan Ibu Saya Ana Mariani. pamit undur diri dan sampai jumpa. Kembali lagi dalam podcast Malang Live episode berikutnya. Dadah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.